Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan Pusat Muslimat NU, kepada yang terhormat pengurus pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU Luar Negeri, kepada yang terhormat pengurus pimpinan Cabang Istimewa Fatayat NU Luar Negeri, kepada yang terhormat pengurus pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU Jepang dan Fatayat NU Jepang, kepada yang terhormat pengurus pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU Jerman dan Fatayat NU Jerman, kepada yang terhormat seluruh pengurus dan anggota NU beserta para banomnya di seluruh Indonesia dan di luar negeri, serta kepada yang terhormat seluruh guru dan sesepuh kami, seluruh undangan dan para hadirin yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar Dahsyatnya Sholawat yang diselenggarakan oleh PCI Muslimat NU Jepang dan PCI Fatayat NU Jerman pada Jumat 26 Januari 2024. Terima kasih telah berkenan hadir pada webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami membuka acara ini dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir sekaligus bersilaturahmi pada webinar kali ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa mencintai, menjalankan ajaran, dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah fit dunia wal akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggita Aninditya dari PCI Muslimat NU Jepang. Kali ini bertugas untuk memandu acara hingga akhir nanti. Saya juga izin mengingatkan dan memohon kerjasama dari seluruh hadirin agar menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Para hadirin dapat menyalakan video dengan berpakaian yang sopan dan tidak menyalakan audio, kecuali saat nanti sesi tanya jawab berlangsung. Para hadirin juga dapat mengganti ID Zoom dengan format lembaga atau organisasi atau domisili _ nama. Silahkan jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand lalu menyalakan audio pada sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya kami izin menginformasikan juga bahwa rekaman webinar kali ini akan tayang di kanal YouTube PCI Muslimat NU Jepang. Linknya akan diberikan di kolom chat dan akan di-share di Instagram @muslimatjepang. Silakan bagi para hadirin untuk dapat mengikuti akun Instagram kami untuk mendapatkan info kegiatan terbaru dari PCI Muslimat NU Jepang. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Zulmayanti dari PCI Muslimat NU Jepang. Kepada Ibu Zulmayanti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zulma Yemdi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ning Nur Yuhcana atau biasa dipanggil dengan Ning Yoan. Beliau dari PCI Fatayat NU Jerman. Selamat siang, Ning Yoan.
Di Jerman sedang siang, di Jepang malam. Assalamualaikum semuanya. Ngapunten ini saya Waalaikumsalam. anak-anak baru pada datang dari sekolah, jadi agak sayangnya. Tapi nggih, nggih insyaallah, nggih, monggo, monggo. Ngapunten ning, matur nuwun sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kita hari ini. Ning Yohan sangat senang membagikan ilmu tentang solawat, terutama di Instagram Yohan ya. Jadi para hadirin mungkin bisa follow Instagram Ning Yohan untuk mendapatkan ilmu solawat. Tidak hanya ilmu solawat, tetapi ilmu tentang bersuci, haid, dan lain sebagainya. Ning suka men-share di Instagram beliau. Dan Masya Allah, anak-anak beliau juga senang sekali bersolawat. Jadi nanti kita juga bisa bertanya kepada beliau, khususnya bagi ibu-ibu yang penasaran tentang bagaimana sih cara menanamkan cinta solawat kepada putra-putri kita. Jadi baik langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ning Yohan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Muslimat Jepang dan semua jajarannya, dan juga teman-teman Muslimat Fatayat PCINU Jerman dan juga di Jepang yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya yang astagfirullah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma mendapatkan pesan dari guru, dari yang kebetulan juga mama dan mbah saya sendiri, apa yang ada, yang kamu punya, dan insya Allah itu ilmu, bagikan, Du. Seperti itu. Itu hanya pesan beliau-beliau pada saya. Memang betul saya suka share tentang sholawat, fadilah sholawat, atau mungkin dasar-dasar fikih, terutama untuk wanita dan anak-anak mungkin ya, sebagai basic seperti itu tidak lebih hanya untuk sebagai pengingat diri saya dan keluarga saya, sebagai dalam tanda kutip tamparan untuk kami-kami agar terus tahu diri, begitu. Insya Allah kita mulai dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan, tapi kebetulan saya tidak bisa men-share. Ngapunten, minta maaf, saya minta tolong. Oke. Okay. Dan saya lihat di sini juga hadir sekretaris dari Fatayat PCIU Jerman yang telah membantu saya membuatkan PowerPoint-nya. Mbak Es, terima kasih sekali. Oke. Bisa kita mulai dengan slide selanjutnya, insya Allah. Bismillah. Dari kitab Tanqihul Qaul disebutkan di situ orang yang tidak punya wirid laksana kera, begitu. Ini kenapa saya ambil, karena memang kenapa saya mengambilnya adalah sholawat sebagai wirid. Gitu. Slide selanjutnya, monggo. Karena wirid itu juga bermacam-macam. Di antaranya adalah sholat, bacaan Al-Quran, ada zikir seperti bacaan tasbih, hamdalah, takbir, dan yang
terakhir adalah sholawat. Bisa dinamakan wirid, itu tentunya yang dilaksanakan secara terus-menerus atau istiqomah gitu. Seperti mungkin sholat yang dilaksanakan secara istiqomah, ini saya maksud adalah bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Misal qobliyah ba'diyah, atau sholat duha, atau sholat tahajud, yang dijadikan wirid. Jadikan wirid secara terus-menerus. Atau mungkin juga bacaan Al-Quran, di mana fadilah-fadilah tersendiri yang sudah ada, misal surat Al-Mulk dalam malam hari, begitu nggih, dijadikan wirid, itu pun juga bisa. Zikir sudah saya sebutkan bermacam-macam. Nah, kenapa kok saya memilihnya sholawat? Karena kita ini perempuan, nggih. Kebetulan ini muslimat dan fatayat semuanya perempuan. Kita mendapatkan libur dalam tanda kutip, haid, menstruasi setiap bulannya. Wajarnya seperti itu, normalnya seperti itu. Di mana kita tidak bisa melaksanakan wirid bentuk sholawat atau bacaan Al-Quran. Di situ kita diharamkan untuk melaksanakan itu. Tetapi sholawat itu beda. Orang haid pun boleh. Tidak punya wudhu, boleh. Tidak pakai kerudung, nah, gitu. Biasanya pertanyaannya, gimana nih saya pakai daster di rumah, nggak pakai kerudung, boleh nggak baca? Boleh, boleh sekali. Gitu. Oke. Kita bisa slide selanjutnya. Ini juga sudah dilantunkan, ayat ini. Kebetulan saya lagi haid, saya tidak bisa membacakan. Dan di situ juga ada mengapa wirid sholawat. Karena wirid yang paling mudah. Sebentar. Nah, punten, ini anak-anak saya kebetulan baru aja pulang dari sekolah dan dengan raportnya masing-masing mereka dengan bangganya bercerita. Ya punten. Oke, kita lanjutkan. Mengapa wirid sholawat? Wirid yang paling mudah, gitu. Dan sholawat adalah ibadah yang pasti diterimanya. Dan sholawat adalah Allah pun bersolawat kepada Rasulullah, seperti itu. Nah, cara dan tempat sholawat, waktu sholawat, nah begitu, itu sebenarnya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun tuh bisa. Beda dengan sholat atau baca Al-Quran, begitu, karena ya tidak di kamar mandi, tentu saja tidak di kamar mandi atau tidak sedang lagi di WC, begitu ya. Tapi kapanpun dan dimanapun tuh bisa. Kita selalu membaca sholawat itu bisa. Kenapa kok itu paling mudah? Jadi memang kita bisa langsung ke slide selanjutnya, keunggulan sholawat, ya. Salah satunya ini bukan hanya ini saja, tapi adalah sholawat dapat mendinginkan hati. Itu sudah terkenal di para sufi, di mana mereka banyak berzikir, menyebut nama asma Allah, mempunyai sifat yang memang membara, panas, dan selalu diademkan dengan sholawat, begitu. Ya, sholawat dan Al-Quran adalah ibadah yang tetap mendapat pahala walaupun tidak paham maknanya, begitu. Jadi kita membaca Al-Quran, tidak semua kita bisa memahami maknanya, begitu, nggih. Saya dulu pernah gitu, ada salah satu teman begitu yang orang Indonesia juga gitu, dia bertanya begitu, padahal ya dianya juga orang Muslim gitu. Dia bertanya gitu, kenapa ya kok orang Indonesia ini sukanya tuh baca Quran aja, padahal dia nggak tahu artinya. Saya bilang, loh, baca Al-Quran itu dapat pahala walaupun nggak paham artinya. Kok apalagi paham artinya, Masya Allah, begitu. Dan sholawat pun sama, sholawat pun juga begitu. Kita nggak paham artinya, tapi kita membacanya terus menerus,
katakanlah dengan puisi-puisi begitu nggih, dengan bukan hanya kalimat sholawat saja, tapi dengan pujian-pujian yang lain begitu. Walaupun kita juga nggak paham, tapi itu tidak tetap mendapatkan pahala seperti itu. Oke, kita bisa langsung ke slide selanjutnya. Fadilah sholawat, betul. Dari hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, sebelum saya lanjut itu, jadi fadilah ini saya ngaji dari kitab yang dikarang oleh mbah saya almarhum sendiri gitu. Ya begitu gitu. Itu berjudul Hikayatus Sholawat begitu. Dan beliau almarhum sebenarnya ada file PDF-nya. Insya Allah nanti kalau misalkan berkenan juga bisa saya bagikan dalam tulisan Arab dan berbahasa Arab. Saya ngaji dengan Pak Li saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Jawa begitu. Saya ambilkan ini tidak semuanya, beberapa fadilah sholawat, berharap saya lebih sayanya sendiri untuk bersemangat bersolawat, dan berharap juga mungkin jenengan-jenengan termotivasi untuk membaca sholawat begitu. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa menulis kalimat sholawat, maka malaikat tidak akan berhenti memintakan maaf selama-lamanya kepada orang tersebut. Nah, ini kalimat sholawat tadi itu dalam kitabnya adalah di buku begitu ya, atau di kertas begitu. Selama nama Rasulullah SAW masih tertulis di situ. Dan itu juga salah satu alasan saya kenapa saya sering men-share di Instagram saya video-video sholawat. Saya berharap mendapatkan fadilah itu juga. Karena saya tanya, tidak hanya di buku saja ya, Pak Lek ya, jadi nggak hanya di kertas saja. Oh tidak, tentunya tidak. Kalau misalnya di feed kita, di Instagram kita begitu ya, kalau di story kan hanya 24 jam, tapi kalau di feed kita itu insya Allah akan tersimpan di situ, dan setiap orang yang membacanya dan ikut melantunkan, kita berharap juga mendapatkan pahalanya begitu. Dan kita berharap juga malaikat tidak akan berhenti memintakan maaf pada kita begitu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada dua muslim yang bertemu lalu mereka berjabat tangan dan keduanya saling membaca sholawat kepadaku, maka dosa-dosa mereka diampuni, baik yang dahulu dan yang akan datang. Insya Allah. Jadi kita kalau misalnya lagi bersilaturahmi, kalau dulu di pondok kami itu ada tradisi setiap Kamis malam Jumat kita habis sholat maghrib akan berjejer bersalam-salaman sambil kita membaca sholawat seperti itu. Kita juga berharap fadilahnya ini juga bisa mendapatkan begitu nggih. Karena dosa-dosa yang akan diampuni yang sudah kita lakukan, yang sudah dahulu dan akan datang, sampai seperti itunya. Kita bisa langsung buka ke slide selanjutnya. Dari sahabat Jabir, Rasulullah bersabda, tidaklah ada suatu kaum kumpulan berkumpul dalam satu majelis yang kemudian mereka berpisah tanpa sholawat, mereka itu baunya lebih busuk daripada bangkai. Begitu sepelenya sebenarnya ya, maksudnya kalau misalkan kita bertemu dengan teman-teman begitu, tidak ada 5 detik kita bisa bicara shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih. Seperti itu saja, itu akan mencegah dari kumpulan kita atau pertemuan kita bau dari lebih busuk daripada bangkai, seperti itu. Mungkin kita bisa ingat-ingat terus begitu, guys. Kalau misalnya kita lagi ada kumpulan, kita ketemu dengan teman-teman, pasti sering ya. Kita kalau misalnya, oh kita ngeteh bareng, ngopi bareng begitu. Nah itu usahakan selalu ada sholawat di situ. Gitu. Dari Abu Hurairah, barang siapa yang lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW, seakan-akan dia lupa jalan menuju surganya. Gitu.
Sedih sekali kalau misalkan kita lupa. Padahal dalam sholat pun itu sudah wajib. Begitu ya. Dari Abu Kahil. Barang siapa yang bersolawat 3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari. Dan salawat ini karena rindu kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Begitu. Bersalawat 3 kali di pagi hari dan 3 kali di malam hari. Insya Allah ini fadilahnya. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Hadis Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, ini di sini masih hari Jumat, teman-teman yang di Jerman, monggo bersolawat. Maka orang tersebut di hari kiamat akan membawa cahaya, yang mana jika cahaya tersebut dibagikan kepada seluruh umat begitu ya, maka akan mencukupi seluruh makhluk. Itu Masya Allah. Nah, monggo yang di Jerman yang masih hari Jumat ini, kalau belum bisa dilaksanakan 100 kali. Insya Allah 10 menit selesai. Sesungguhnya orang-orang yang paling selamat di hari kiamat dari hal-hal yang menakutkan adalah mereka yang paling banyak bersolawat padaku. Ini hadis Rasulullah. Begitu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan bersungguh-sungguh dan takzim, serta meresapi solawat yang diucapkan, maka solawat tersebut dijadikan malaikat yang mempunyai sayap, yang satu sayapnya di timur dan yang satu di barat, kakinya di bumi, lehernya melengkung ke arsy, dan Allah menyuruh malaikat tersebut bersolawat atas nama orang tersebut terus-menerus hingga yaumil qiyamah. Jadi kalau misalnya kita bisa duduk sejenak, meresapi, bersolawat, begitu nggih. Nah itu kita akan mendapatkan fadilah ini, insya Allah. Begitu mudah nggih. Kalau kita melihat dari fadilah-fadilah dari sholawat itu, Masya Allah, ini fadilahnya itu sangat besar, dan itu sebenarnya mudah sekali begitu untuk mendapatkan, untuk mengucapkan sholawat itu, Masya Allah, sebetulnya mudah sekali. Kenapa kok tidak kita menjadikannya wirid begitu? Selanjutnya, monggo. Nah, ini dari makna satu sholawat, Allah memberi balasan 10 kali kebaikan begitu nggih. Saya melihat dari undangan dari webinar ini begitu. Itu bermakna Allah itu merahmati. Kebaikan dari Allah itu merahmati kepada kita yang bersolawat 1 kali begitu. Dan seperti tadi yang contohnya adalah malaikat bersolawat kepada kita atas nama kita begitu ya, itu adalah memintakan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dan ini ada salah satu kaul yang didawuhkan sama Gus Kausar dari Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Jika kita ini memang takdirnya adalah ini takdir beruntung, maka lisan kita akan mudah membaca sholawat kepada Rasulullah. Sebaliknya, jika kita ini takdirnya sial, maka lisan kita akan dibuat sulit dan berat untuk membaca sholawat. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi masuknya kaum yang mudah membaca sholawat, insya Allah. Monggo ke slide selanjutnya. Semua tadi yang fadilah-fadilahnya sudah saya jabarkan. Sebenarnya belum semua dari kitabnya, tapi insya Allah sudah cukup untuk memotivasi kita untuk bersolawat, untuk menjadikan solawat sebagai wirid. Pasti pertanyaannya adalah apa aja, solawat apa aja? Nah ini macam-macam solawat. Solawat Jibril itu yang paling mudah atau paling pendek. Lafalnya hanya sallallahu ala Muhammad, seperti itu. Dan tentunya ada solawat-solawat lain, solawat Bushra, Tibil Qulub, Nariyah, Badar, Fatih, Munjiat, Ummi, dan Ibrahimiyah. Itu sudah banyak sekali sebenarnya untuk pilihan solawat apa ya yang kita bisa baca sebagai wirid begitu.
Maaf tadi nge-freeze. Ngapunten. Ya. em, Sholawat-sholawat khusus mempunyai ijazah tersendiri dengan fadilahnya tersendiri-sendiri. Pasti jenengan-jenengan semuanya sudah pernah mendengar itu, sudah dari Ustadz siapa atau Habib siapa begitu nggih, untuk membaca sholawat ini misalnya di waktu ini eh, dengan jumlah sebegini begitu nggih. Itu fadilahnya. Itu pasti jenengan-jenengan sudah pernah mendengar itu. Betul memang apa itu namanya dengan membaca sholawat ini dan itu uh, mungkin insya Allah mendapatkan fadilah-fadilahnya seperti itu. Contoh misalnya sholawat bil qulub untuk kesehatan, untuk obat begitu nggih. Tapi jangan sampai kita itu mempunyai perasaan kalau misalkan belum sembuh atau mungkin belum sehat begitu ya. Itu terus akhirnya menjadi suudzon, naudzubillah min dzalik, kepada Allah begitu. Ini hanya pengalaman dari saya mendengar cita-cita saja gitu. Saya sudah membaca sholawat tapi kok begini ya, gitu. Loh, sebentar. Itu sebagai pengingat kita. Sebentar, kita ini ikhtiarnya apa saja? Betul, memang ini amalan-amalan untuk menuju kesehatan. Kita bisa membaca sholawat bil qulub dan begini dan begitu. Tapi juga kita juga perlu ikhtiar yang lain begitu nggih. Insya Allah kalau misalkan kita dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan fadilah-fadilah yang memang sudah diijazahkan. Slide selanjutnya yang terakhir, nggih. Maka barang siapa yang mempunyai hajat yang sulit terpenuhi, maka hendaklah memperbanyak sholawat. Karena sholawat akan menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan memperbanyak rizki, serta akan menjadi wasilah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Jadi itu kata-kata penutup yang sebelumnya saya ingatkan untuk tidak selalu serta-merta menggantungkan, saya sudah membaca sholawat ini, tapi kenapa ya kok belum begini? Kenapa ya kok belum ini? Jangan sampai kita bersuudzon pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaat dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Yohan atas materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Jadi begitulah fadilahnya sholawat dan dirasa ringan sekali untuk kita amalkan, terutama kita selaku perempuan ya. Jadi ada setiap bulannya kita haid dan Alhamdulillah dengan sholawat kita bisa haid ataupun tidak haid kita bisa melakukan sholawat. Dan semoga dengan pemaparan materi tadi, kita semua lebih memahami bagaimana fadilah sholawat dan bagaimana cara kita mengamalkannya, dan bagaimana juga caranya kita menanamkan dalam hati agar kita terus cinta dan mengamalkan sholawat tersebut. Oke, baik. Sekedar informasi, baru saja kami mendapat kabar bahwa perwakilan dari pengurus pimpinan Pusat Muslimat NU, yaitu Ibu Nyai Aniroh, qadarullah berhalangan hadir karena ternyata mendadak harus mengikuti agenda yang lain dengan tim PP. Jadi sekedar informasi bahwa saat ini PP Muslimat NU ada beberapa mayoritas cuti karena hampir semua sibuk mengisi acara di tempat langsung secara offline, terutama di Lamongan, Jawa Timur, dan ikut bersama Ibu Khofifah. Seperti yang kita ketahui sedang sibuk-sibuknya di Indonesia ya. Ya, semoga kita di negara masing-masing, di negara domisili masing-masing bisa memberikan hak suara kita dengan baik. Oke, baiklah para hadirin semua, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita mendokumentasikan acara terlebih dahulu dengan foto bersama. Jadi bisa terlihat
aura wajahnya ya setelah tadi Ning Yowan cerita dan memaparkan materi tentang sholawat. Mungkin sambil sholawatan juga yang mendengarkan. Nah, kita lihat aura-auranya. Jadi silahkan para hadirin yang berkenan membuka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Siapkan senyum terbaiknya. Kita tunggu mungkin ada yang mau ambil jilbab, silahkan. Tuh. Dan dimohon untuk tim operator untuk mendokumentasikan juga kepada Mbak Ade atau Mbak Anju. Mohon bantuannya Mbak Ade, Mbak Anju. Ya, mungkin dari rekan-rekan sekalian yang belum on kamera bisa on kamera terlebih dahulu. Di sini di layar saya ada 2 slide, jadi nanti akan bergantian dari slide yang pertama, kemudian berlanjut ke slide yang kedua. Sudah siap dengan kerudungnya masing-masing? Saya hitung dari slide yang pertama. Tahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Bersiap, masih ditahan dulu senyumnya. Bentar. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih tim operator. Terima kasih atas partisipasinya dari para hadirin semua. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi para hadirin yang ingin bertanya atau ingin berbagi pengalamannya tentang sholawat, silahkan bisa diketikkan di kolom chat. Tapi mungkin lebih bagus ada yang bertanya secara langsung dengan raise hand dan membuka audionya. Juga silahkan. Ya, lihat, saya cek dulu di kolom chat. Bagi yang kurang berkenan namanya disebutkan, mungkin bisa japri ke tim host atau tim panitia untuk tidak disebutkan namanya. Ada Mbak Lina ini yang mau bertanya langsung Mbak Gita. Oh iya, baik silahkan Mbak Lina dari Fatayat NU Jepang. Nggih, matur nuwun Bu Anggita. Izin bertanya Ning Yohan. Selamat siang. Selamat malam waktu Jepang. Bu Jepang malam. Oke. Saya ingin bertanya kepada Ning Yuan karena Ning Yuan juga seorang ibu dari 4 orang anak seperti itu. Bagaimana fadilah untuk menirakati anak dan keturunan dengan bersolawat demikian? Dan mungkin bagaimana upaya-upaya Ning Yuan untuk mengikhtiarkan anak itu cinta dengan solawat mungkin sebelum dan setelah menikah itu seperti apa? Demikian nih. Matur nuwun. Kalau pertanyaannya, terima kasih Mbak Lina dari Fatayat NU Jepang. Baik, silakan Minyoan, mungkin bisa dijawab. Oke. Sebetulnya kalau sebelum saya menikah itu sejak mungkin sekitar 13 tahun, 13 tahun begitu nggih. Saya mendapatkan ijazah pertama dari almarhum mbah saya sendiri untuk membaca sholawat Umi. Beliau berpesan baca selalu di waktu maghrib begitu ya. Kenapa di waktu maghrib? Kenapa nggak setelah sholat maghrib? Karena kan kalau kita misalnya lagi haid, kita nggak sholat begitu ya. Jadi tetap di waktu maghrib itu selalu membaca sholawat Umi. Lafalnya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi itu sebanyak 100 kali. Itu memang ijazah pertama yang saya terima dari mbah saya sendiri. Diceritakan atau dijelaskan oleh mbah saya 70 permintaan insya Allah akan terkabul di akhirat, 30 di dunia begitu. Terus
kalau misalnya itu terlupa atau mungkin terlalu sibuk tidak bisa begitu ya, itu besokannya dikodok begitu. Mbah saya dulu berpesan seperti itu. Kenapa? Karena untuk memicu kita untuk selalu seperti kayak misalkan sholat fardu, misalkan kita ketiduran atau apapun itu ya, itu kita kodok, kita punya kewajiban begitu. Untuk kitanya itu punya apa itu disiplin begitu. Disiplin, saya harus selalu membaca sholawat itu begitu. Itu sampai seperti itunya. Berlangsung sampai saya alhamdulillah sampai sekarang pun masih mengamalkan itu, sholawat itu, di samping dengan sholawat-sholawat yang lain yang saya sudah dapat ijazahnya masing-masing, dengan waktunya masing-masing, dengan jumlahnya masing-masing. Untuk menirakati anak, sebenarnya tidak ada sholawat yang khusus untuk anak, tidak. Tapi saya bagaimana ya, sebenarnya malu, maksudnya karena saya tuh selalu berdoanya di dalam saya waktu membaca sholawat, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya semuanya mendapatkan akhlak seperti akhlak Rasulullah. Seperti itu. Dan saya hanya berharap itu saja. Saya khusus untuk sholawat, khusus anak-anak itu saya tidak ada. Begitu. Untuk menyemangati mereka untuk juga bersholawat, saya selalu cerita kepada mereka, kita nanti pengen dikenali oleh Rasulullah nanti kelak di akhirat dengan banyak-banyaknya sholawat yang kita baca, nak. Saya selalu berpesan seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Kalaupun tidak, saya minta maaf. Monggo. Terima kasih banyak Ning Yohan. Semoga menjawab Mbak Lina ya. Sepertinya sudah bersiap dari sekarang nih Mbak Lina nih untuk anak-anaknya nih. Nyuwun doanya Ning biar ketemu jodohnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih Ning Yohan. Selanjutnya dari chat ada yang hendak sharing tentang sholawat. Ada dari Ibu Ria Bavaria. Saya siap untuk testimoni sholawat. Sudah raise hand. Silakan Ibu Ria Bavaria. Bisa diaktifkan audionya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktunya dan siang hari ini saya bahagia ya bisa ngikutin acara ini dan narasumber saya hari ini kebetulan Ibu Neng Yohana, guru ngaji saya juga, gitu, guru bahasa saya dan guru kesehatan saya, gitu. Dan dari beliau banyak positif yang saya dapatkan. Dari ibunya beliau dan bapaknya beliau juga Bapak Saiful Fatah dan Ibu Husnul Khotimah mendapatkan lebih manfaat persaudaraan bagi saya. Nah, saya punya cerita di tahun tepatnya tanggal 23 Juni 2019, di mana waktu itu hampir rumah tangga saya itu dalam ambang keperceraian. Saya sudah pindah rumah dengan suami, saya sudah keluar dari rumah, dan waktu itu saya teman curhat satu-satunya waktu itu adalah ibunya Ibu Mbak Nur Yohana, yaitu Ibu Husnul Khotimah, Ketua PCI-NU Muslimat Jerman. Saya curhat sama beliau masalah rumah tangga saya. Jawaban beliau cuma satu waktu itu, Mbak Ria, banyak bersolawat. Sehari bisa nggak 500 gitu. Coba diamalkan 100 hari. 500 itu 100 hari, dan setelah itu minta sama Allah supaya suami Mbak dilembutkan hatinya, dan kalau itu jodoh rumah tangganya dipersatukan gitu. Nah, dari situ beliau selalu menanya, udah sampai berapa Mbak Ria per hari gitu kan. Dia selalu tuntun saya dengan salawat. Dan alhamdulillah di 100 hari itu, ya di 3 bulan, ini saya pengen nangis masanya. Itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, suami saya itu telepon saya gitu. Padahal kita sudah pisah rumah gitu. Dia bilang, aku ingin membatalkan perceraian gitu. Aku ingin kembali, yuk kita memulai yang baru lagi. Dan akhirnya atas izin Allah gitu ya, Pak Yai sama Bu Nyai menikahkan kami kembali gitu di bulan September. Jadi itu bagi saya, setelah itu Mbak, saya nggak pernah lagi tidak berhenti bersolawat, minimal 500 pasti tiap hari. Sekarang lebih bertambah dan 6.000 per hari, sehingga hati saya tenang. Saya sesusah-susahnya hidup, saya nggak bisa untuk marah itu bisa nahan gitu. Jadi
di saat hari ini Mbak Yohana menyatakan tentang sholawat, saya tuh semangat untuk mendengarkan beliau bernyanyi, bersolawat gitu. Setiap hari saya follow beliau di Instagramnya, itu bikin adem ya. Tapi memang benar bahwa sholawat itu ibarat apa? Ibarat air dalam sebuah kebakaran gitu. Kemudian anak saya rewel, saya punya, kemudian dari hikmat sholawat, rumah tangga saya kembali, kemudian saya diberkahi lagi istimewa, saya punya baby di tahun 2000, Oktober 2020 pandemi itu saya dapat baby gitu. Dan anaknya rewel gitu, kalau misalnya panas saya cuma kasih sholawat tiap malam gitu, mau tidur tiap malam gitu. Saya apa yang Mbak Yohana lakukan itu saya coba duplikasi terus gitu, walaupun tidak sebanyak beliau, beliau sampai 20.000 per hari ya, saya cuma 6.000, nggak nyampe 10.000 gitu, tapi efeknya di rumah tangga saya itu adem gitu. Suami saya juga lama-lama banyak perubahan gitu, anak-anak saya juga alhamdulillah Tuhan itu menjaga semuanya. Makanya kalau saya bilang, sholawat itu sesuatu yang baik buat rumah tangga, penyelamat rumah tangga, dan menjaga anak di luar gitu, untuk selalu terjaga oleh malaikat-malaikatnya Allah itu. Jalan salah satunya adalah sholawat memang. Apapun bentuk sholawatnya dijalankan itu, insya Allah di hati tenang. Gitu. Itu aja sih. Hanya saya selalu bilang, sholawat terus itu. Karena memang saya sendiri sudah menjalankan ya, itu besar efek saya di rumah tangga saya. Karakter saya juga berubah, karena yang dulu keras juga saya sedikit sekarang banyak diemnya, kemudian ya wes banyak ngalahnya gitu. Apa-apa ya tenang menghadapi masalah, dadakan kecelakaan di depan gitu saya juga bisa menahan diri gitu. Jadi terjaga sekali emosinya gitu. Ya, dari situ akhirnya saya mantap untuk selalu berjalan di jalan Allah, terutama di organisasi NU gitu. Semakin ke dalam, semakin ke dalam. Itu sih. Jadi itu secara singkat cerita saya pengalaman mengenai hebatnya salawat gitu, mempertahankan rumah tangga, mengembalikan rumah tangga, menjaga anak-anak gitu, dan membuat saya bisa mengontrol emosional. Ya, seperti itu, Mbak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari PCI Cirebon. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Bavaria atas sharingnya. Masya Allah, saya terharu ya. Tadi saya sampai chat tim nih. Saya gemeter dengernya. Masya Allah, semoga Allah berkahi terus rumah tangga Ibu Ria Bavaria dengan suami. Dan Ya, terima kasih. Bu Nyai Nur Yucana semoga dirahmati terus keluarganya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang bunyi, saya karena saya gemeter tadi dengarnya, Masya Allah. Dan mungkin kalau boleh sharing sedikit, sebelum acara ini berlangsung pun saya tahu dengan Ning Yowan, lalu saya sholawatan terus. Saya dalam hati juga berpikir bisa nggak ya berbicara dengan Ning Yowan atau bisa tidak ya bisa punya acara dengan Ning Yowan. Dan Masya Allah terkabul malam ini dan saya sama sekali nggak bisa bayangin karena saya merasa itu langit dan bumi banget apa Ning Yowan mau merespon chat saya dan ternyata direspon bahkan pakai voice voice pakai suara diresponnya. Masya Allah luar biasa sekali padahal kita tahu Ning Yowan itu ketua Fatayat NU Jerman, anaknya 4, aktivitasnya padat sekali seperti yang Bu Ria Bavaria tadi katakan Ya, dan dia aktivitasnya jaga ngajar bahasa Jerman, ngisi ngaji gitu. ya Ibu, benar Pak bisa Yai saya. Saiful, Bu Yai Saiful, putra-putranya keluarga di Jepara itu memang luar biasa semua gitu. Dari ibu, bapak, putra-putra semua, baik Gus Soleh, Gus Bobi juga beliau-beliau pengajar semua setiap harinya gitu. Masya Ya. Allah produktif sekali. Saya kadang sampai malu ya Allah anaknya baru cuma 2 tapi kok lebih produktif Fanning Yohan anaknya 4 aktif sekali ngajarnya. Iya, itu masih bisa mengerjakan banyak hal yang positif padahal beliau itu tadi di posisi beliau juga nggak mampu gitu. Karena saya pernah tinggal di rumahnya beliau beberapa hari kan waktu itu. Jadi ada pertemuan dengan Ibu Nur Azizah Ma'ruf Amin di Kolon gitu. Saya tinggal sama beliau 3 malam gitu. Sejuk juga tiap hari gitu di Ibu Nyai maupun Mbak Neng Yu itu kegiatannya betul kayak ini merasa di pondok pesantren 3 hari gitu. Itu kegiatannya jamaah keluarga satu keluarga itu bisa jamaah bareng habis itu nyimak nyimak Quran terus itu salawatan setiap hari gitu apapun dikerjakan dari mulai nyapu ngepel nyuci pakaian sambil sholawat masak sambil sholawat gitu itu bikin adem memang Mbak dan begitu saya belajar banyak dari keluarga beliau begitu gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke.
Alhamdulillah ini berkat sholawat kita bisa berkumpul bersama hari ini juga insya Allah dapat berkahnya Ya. Jumat berkah itu. Ngapunten Ning, ini ada yang chat saya, boleh tahu tadi silsilah Ning Yowan bagaimana silsilah Ning Yowan? Mungkin maksudnya orang tua Ning Yowan ya, begitu ya. Mungkin minta nyuwun ngapunten Ning, ada yang bertanya Iya. silsilahnya mungkin untuk apa nih? Oh, untuk Untuk apa? oh Silsilah. mungkin untuk baca menghaturkan doa apa? Karena mungkin dianggapnya Ning Yowan gurunya itu. Eh, Gini, mama papa saya tinggal di Jerman juga, nggih, dari 2001, saya 2004 baru datang ke Jerman, begitu 2000 eh, ya 2001 mama papa saya. Silsilah keluarga. Bagaimana nggih? Eh, ya Allah, ya, malu ya. Bagaimana? Karena bukan begini, itu kayak kayak gimana ya? Kayak cambuk begitu. Bagi saya gitu, ya Allah, saya punya ilmu apa, ya Allah, saya punya eh Astagfirullahaladzim. Ya kalau misalnya ini mungkin yang selalu ditanyakan apa hubungannya dengan keluarga Lirboyo begitu ya. Kalau dari keluarga Lirboyo atau mungkin terkenalnya adalah Umi Hana begitu nggih. Nama saya memang mirip gitu, Nur Yohanna dan Bule Nurhana itu saya panggilnya Bule karena beliau itu sepupu dari mama saya. Kalau dari keluarga Lirboyo memang tidak ada hubungan saudara, tapi memang kalau dari Lasem begitu ya, Rembang Lasem. Karena Bule Nurhana itu memang aslinya orang Madura. Ibunya Bule Nurhana itu adalah adiknya mbah saya begitu. Kenapa kok saya manggilnya Bule begitu ya? Karena adik sepupunya mama saya begitu. Nah, kami memang berdarah Lasem. Mungkin yang pernah mendengar nama Mbah Maksum. Mbah Maksum Lasem, itu jadi Mbah Canggah saya begitu ya. Saya panggilnya Mbah Canggah. Eh, Terus kenapa juga dari Mbah Maksum Lasem itu kan istrinya adalah Mbah Nuriyah. Mbah Nuriyah mempunyai adik ipar namanya Mbah Jamilah. Mbah Jamilah itu ibunya Mbah Jazil atau istrinya Gus Kausar begitu ya. Kenapa kok kita saling berapa itu saudara begitu, berhubungan saudara itu dari situ begitu. Tapi sebenarnya malu untuk bercerita ini karena itu suatu cambuk buat saya, ya Allah, ngapain aja dulu di pondok gitu. Tapi hanya bisa mengalap barokah. Udah itu aja. Yang dimana barokah itu nanti insya Allah bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Begitu sajalah pun. Enggak. Itu semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ning. Jadi apa tadi sudah dijabarkan oleh Ning Yohan, silsilah keluarganya Ning Yohan. Jadi barangkali ada yang ingin tahu secara utuh atau mendoakan Ning Yohan beserta keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya. Jadi sudah tahu ya urutannya seperti apa. Dan mungkin bisa hendak bertanya lebih lanjut, mungkin bisa ke Instagramnya Ning Yohan. Lalu ini ada yang bertanya juga dari Ana Aliana dari Jawa Timur. Masya Allah sampai Jawa Timur juga. Ngapunten izin bertanya, solawat atau wirid apa untuk seorang pelajar njih ninyawan matur nuwun. Iya. Jadi sholawat yang dibikin wirid begitu ya, mungkin kalimatnya. Karena wirid ada bermacam-macam begitu. Kalau khusus untuk pelajar, saya ndak ada, jujur ndak ada. Okay. Tapi kalau mungkin boleh saran begitu ya, sholawat Fatih itu sholawat pembuka dari segala macam keruwetan begitu. Insya Allah kalau misalnya dibaca secara istiqomah, menjadikan wirid itu, insya Allah keruwetan-keruwetan yang ada di dalam entah itu rumah tangga, entah itu sekolah, entah itu apapun itu, insya Allah akan buyar gitu ya, atau akan pudar gitu. Insya Allah saya tuh dikasih ijazah sama Pak Yai Tobari. Pak Kiai Tobari
kalau nggak salah di Tangerang begitu. Waktu itu saya hanya matur begitu ya, Pak Yai, saya dikasih ijazah sholawat Fatih dong gitu ya, karena beliau itu menulis sholawat Fatih ternyata panjang sekali begitu. Apa sholawatnya panjang begitu. Saya bilang ada nggak yang versi pendek? Oh ya ada Mbak Yohan, boleh nih silahkan begitu. Ini pokoknya keruwetan-keruwetan apapun deh, insya Allah biar begitu. Itu yang saya terima ijazahnya. Monggo kalau jenengan mau mengamalkan sholawat Fatih 100 kali, dibacanya pagi hari. Dibacanya pagi hari 100 kali, insya Allah keruwetan-keruwetan semuanya, yang kesulitan-kesulitan dalam entah itu belajar atau apapun itu, monggo dengan amalkan itu, jadikan wirid. Baik, terima kasih Ning Yohan. Baik, dari Mbak Ana Aliana tadi eh, jawabannya itu sholawat Fatih insya Allah 100 kali ya setiap pagi hari dari Ning Yohan. Dan ini ada yang chat lagi, Ning. Bagaimana kalau rajin sholawat tetapi sholatnya masih suka telat atau bolong-bolong? Silakan Ning Yohan. Begini, sholawat itu bukan wajib begitu ya. Nah, kita harus bedakan juga ibadah yang wajib dan ibadah yang katakanlah tambahan begitu ya. Ini sunnah, kita kita pengen mendapatkan ekstra kasih sayang begitu ya kalau istilah kasarnya begitu. Nah, yang wajib ini jangan sampai kita meninggalkan mendapatkan murkanya Allah begitu ya. Eh, Mungkin bisa untuk menjadi penyemangat agar kita eh, yang wajib tetap kita jalankan begitu, insya Allah. Jadi seperti sholat 5 waktu, itu kalau mungkin saya bisa umpamakan, yang saya sering lihat di video-video itu ibaratnya gelas atau mungkin apa itu namanya botol ya, itu sebagai tiang apa agamanya begitu ya. Terus kalau misalkan ini 5 ini adalah rukunnya gitu kan ya, kita udah syahadat nih gitu kan, terus udah gitu kita sholat, insya Allah agamanya nggak akan lepas. Tapi kalau kita hanya syahadat doang nih, yang lainnya nggak dipegang atau nggak dilaksanakan, aduh kasihan. Begitu. Nanti agamanya kemana begitu ya. Insya Allah kalau misalnya sudah bisa apa itu namanya bersolawat, terus udah gitu sholatnya, insya Allah akan kita lebih kayak ketampar-tampar lagi. Hei, gimana sih ini sholat kan wajib begitu. Insya Allah jangan sampai kita kita kena murkanya Allah nih. Insya Allah begitu. Baik, terima kasih Ning Yohan. Jadi begitu jawabannya, melaksanakan yang wajib dulu ya. Jadi jangan sampai sholawatnya iya, yang wajib malah tertinggal. Nanti jadi tidak sempurna. Lalu berikutnya, apa boleh sholawat atas nama orang tua yang masih hidup? Oke, baik. Apa boleh salawat atas nama orang tua yang masih hidup? Ning. Iya, untuk misalnya menghadiahi gitu ya. Misalnya ada teman kita yang sakit atau orang tua atau anak kita atau siapapun itu, atas nama orang itu boleh, boleh-boleh saja. Apalagi orang tua, nggih, orang tua juga ya apa namanya sangat-sangat boleh. Kok yang apa namanya masih hidup, yang udah meninggal juga boleh gitu. Maksudnya ya siapa aja boleh gitu. Nggih, bisa mengatasnamakan. Baik, terima kasih Ning Yohan. Lalu berikutnya ada dari Mbak Ade Nur Syamsiah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ade Nur Syamdi dari PCI Muslimat NU Jepang. Ning Nur Yucana, apakah bisa share di sini solawat apa saja yang dibaca Ning Yohan dalam satu hari? Berikut ijazahnya. Terima kasih, Ning. Jadi minta Iya, ijazahnya malam ini ya, Mbak Ade ya. aduh. Kalau yang mungkin saya bisa apa tuh namanya tadi sarankan, monggo yang tadi salawat Fatih. Kalau misalnya itu bisa monggo. Tapi kalau untuk semuanya sebenarnya saya juga sudah sering nulis juga di postingan saya gitu nggih, apa aja yang saya baca eh, sehari-hari begitu. Ya
sebagian mungkin ya. Saya nggak mau bohong. Ya, tapi insya Allah ya, eh, sholawat Fatih itu 100 kali saya baca pagi. Kalau sholawat-sholawat yang lain, eh, ini spesifik maunya apa nih? Sholawat yang mana nih? Begitu aja sih. Karena memang punya fadilah tersendiri-sendiri begitu, nggih. Baik. Terima kasih Ning Yohan. Eh, untuk melengkapkan Mbak Ade, di Instagram postingan Ning Yohan beberapa waktu lalu ya Ning ya, sudah dijabarkan sholawatnya apa saja dan jumlahnya berapa kali. Nanti mungkin saya kasih link itu postingannya. Ada juga untuk tirakat apa doa anak mau berangkat sekolah itu ya Ning ya, doa-doanya sudah diposting di Instagram Ning. Lalu berikutnya Ning, bagaimana menjelaskan ke orang-orang yang berprinsip berdoa dan meminta itu hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Sholawat cukup wajib di saat sholat, karena sholawat belum tentu menjamin orang baik. Demikian nih. Iya, ini kebetulan juga baru beberapa minggu yang lalu saya tanyakan kepada Pak Lik saya, karena juga sering saya dapat DM begitu ya, maksudnya yang kayak berdoa langsung aja kepada Allah begitu ya. Ngapain juga pakai lewat ini lewat itu begitu. Terus jawabannya Pak Lik saya bilang ya, silahkan kalau memang itu yakin yakin di apa namanya diijabah dan yakin dikabul, monggo 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 saja begitu ya. Ini sebagai wasilah begitu ya, ini sebagai wasilah kepada manusia yang paling disayang, manusia yang paling sempurna, Rasulullah begitu. Eh, Kebanyakan ngapunten nyuwun sewu, kebanyakan memang yang biasanya bertanya-tanya atau apa mungkin tidak suka dengan seperti itu, yang biasanya memang tidak pernah tawasulan, tidak pernah mungkin ziarah kubur. Nah itu ya, itu biasanya mereka berdalihnya seperti itu, ngapain juga sih, ngapain, ya udah kita minta langsung aja pada Allah nih, seperti itu ya. Terus iya monggo monggo, itu juga tidak dilarang, monggo monggo. Saya sih malu gitu, kalau saya mungkin bilangnya saya malu, saya apa sih, saya siapa begitu ya, saya mau ini aja, mau ngerayu ya, dalam tanda kutip ngerayu manusia yang paling sempurna, kasihnya Allah begitu kalau saya. Kalau jenengan yakin itu langsung ini ya monggo monggo. Tidak ada paksaan. Baik, terima kasih Ning Yohan. Jadi kita kembali ke masing-masing ya. Jadi sebagai perantara kasihnya Allah dan Allah saja bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi alangkah baiknya juga kita mengamalkan solawat itu. Lalu eh, apakah ada yang mau bertanya secara langsung atau dari Mbak Sevi dari PCI Muslimat NU Jepang? Silakan Mbak Sevi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ning Nur. Tadi Bu Ria itu testimoni ya, tentang dahsyatnya membaca sholawat itu luar biasa, dan langsung dipandu oleh Ning Nur menduplikat dari apa yang sudah dilakukan Ning Nur. Dan tadi saya juga mendengar masih keluarga putrinya Nyai Husnul, Ibu Nyai Husnul ya. Gimana gimana? Tadi disebutkan oleh Bu Ria, Bu Ning Nur putrinya Bu Nyai Husnul ya. Iya betul. Padahal beliau sudah Iya. diundang ini di apa namanya PCI Muslimat NU Dunia. Cuman mungkin karena juga punya kesibukan, jadi harusnya juga hadir ini ya, Umi sama putrinya. Iya, Baik, kebetulan mama saya lagi di Indonesia ini. masih di Indonesia Iya. belum kembali. Selesai mengikuti Iya ulang tahun belum. Muslimat. Iya, tanggal 1 insya Allah, tanggal 1 kembali ke Jerman begitu. Kemarin habis dari acara gitu. Saya juga mengikuti. Oh, Nggih. mantap, mantap. Jadi ketua PCI Muslimat dan ketua PCI Fatayat NU Jerman ini Umi dan Putri luar biasa. Jadi sangat menginspirasi kita-kita yang ada di Jepang maupun dari UK ada sepertinya ya.
Ya, Baik, pertama kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita semua untuk belajar bersama bagaimana sih biar kita konsisten mengamalkan sholawat. Sepertinya kita mungkin mengabaikan eh, apa namanya? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad memang uswatun hasanah atau suri toladan yang sangat baik, yang patut dan pantas sekali kita tiru. Dan mungkin juga teman-teman semua yang hadir, khususnya para undangan, mungkin pernah membaca di apa namanya pendahuluan tafsir surat Yasin bahwa memang Allah menciptakan dunia dan seisinya itu karena diawali dengan adanya Nur Muhammad itu. Artinya bahwa Allah itu apa namanya ya? Betapa besar rasa cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi benar tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Ning Nur. Rasa-rasanya kita itu sangat terlalu pelit kalau kita tidak mau meluangkan waktu hanya untuk menyebut sholawat seperti itu. Nah, saya juga melihat di sini bahwa ada adik-adik kita yang masih single seperti itu, Ning Nur. Ini khususnya dari adik-adik Fatayat. Eh, pertanyaan saya sederhana saja. Eh, Kira-kira eh, apakah kita bisa seperti itu mengamalkan sholawat ini silah sebagai harapan dan doa kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan adik-adik yang single ini juga bisa segera dipertemukan dengan jodohnya yang soleh eh, sehingga jodoh-jodoh tersebut yang didekatkan dengan mereka-mereka yang belum berkeluarga. Kalau saya dan Bu Anggita ini sudah berkeluarga. eh, dengan membaca silah sholawat itu dengan harapan jodoh-jodoh yang didekatkan oleh Allah itu setidaknya memiliki perilaku yang eh, dimiliki oleh Nabi Muhammad seperti itu. Mohon mohon masukan dan saran khususnya untuk adik-adik kita yang single untuk lebih mendekatkan lagi dan kepada Allah dan terus mengamalkan sholawat tersebut sehingga nanti mungkin apa namanya harapannya tidak hanya sholawat menjadi benteng untuk yang berumah tangga yang seperti cerita Buria tadi tapi apa namanya menjadi semangat juga nih pemicu semangat untuk adik-adik yang masih single. Demikian Ibu Ningnur. Terima kasih. Oke, iya tadi seperti tadi yang kalimat penutup saya itu adalah maka barang siapa yang mempunyai hajat yang sulit terpenuhi, maka hendaklah memperbanyak sholawat. Karena sholawat akan menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan memperbanyak rizki, serta akan menjadi wasilah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Begitu, nggih. Dan rezeki itu bukan hanya harta atau uang, gitu ya. Bisa berupa jodoh, bisa berupa kesehatan. Monggo, kalau yang mungkin berkenan untuk terus-menerus mengistiqomahkan sholawat pun tidak apa-apa dengan menggantungkan ya Allah saya bersolawat ini karena pengen cepet dapat jodoh misal begitu itu sangat-sangat diperbolehkan karena sama siapa lagi kalau kita tidak dengan Allah untuk memanjatkan keinginan-keinginan kita begitu ya kan orang mungkin apa namanya mungkin dengan tingkatan level yang udah atas yang kayak ya Allah pengen kayak gitu aja pakai baca sholawat gitu kan saya juga sering dengar gitu ya misalnya disolawatin dulu ya Allah biar dapat gitu kan apaan sih ngapain kayak begitu loh lu sama siapa kalau kita nggak sama Allah begitu ya dan lewatnya dengan Rasulullah begitu insya Allah yang para single-single ini yang dari PCINU Jerman juga ini Masya Allah banyak-banyak hatayat ini ayo banyak-banyak sholawat jodohnya insya Allah langsung di depan mata insya Allah Oke, monggo. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ning Yohan dan saya izin share ya Ning
postingan Instagram Ningyawan yang tentang amalan sholawat dan jumlahnya sudah saya share di kolom chat Zoom. Silahkan tadi untuk Mbak Ade dan mungkin rekan-rekan yang lain. Lalu mohon maaf nih, ada yang bertanya apakah sholawat itu bisa diniatkan untuk ruqyah? Demikian. Eh, mungkin kalau pengalaman saya belum ada, tapi insya Allah bisa saja, nggih. Maksudnya untuk apapun itu, karena kayak misalnya yang saya amalkan sholawat bil qulub 313 kali di waktu asar, itu saya dapat ijazah dari eh, bude saya. Bude saya itu dawuhnya dari Mbah Nuriyah, almarhumah, istrinya Mbah Maksum. Begitu, itu diamalkan 313 kali untuk kesehatan rohani dan jasmani. Jadi tidak hanya jasmani saja ya untuk sehat badan, tapi juga rohani. Dan sebetulnya ijazahnya ya untuk kalau pas waktu sakit begitu ya, kalau waktu sakit gitu dirasa misalnya sakit apa gitu. Dan saya percaya sekali itu juga bisa untuk kesehatan rohani begitu. Kenapa kok saya melakukannya setiap hari? Karena saya merasa saya masih sakit. Saya butuh obat begitu. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Ning Yohan. Dan mungkin itu tadi yang masuk ke chat saya. Apabila ada lagi yang hendak bertanya secara langsung atau di chat, silahkan. Kita masih ada buka pertanyaan apa lagi. Baik, kalau sudah tidak ada atau dirasa cukup, apa boleh mendengar Ning solawat ya Ning? Udah dijawab. Enggak bosen di Instagram saya itu udah yang kayak astagfirullah, udah sering banget. Ini ada pertanyaan bagaimana bisa menghafal. Menghafal apa ini pertanyaannya? Menghafal salawat Menghafal dengan cepat. dengan cepat. Menghafal apa ya, Bu Endah? Menghafal Menghafal salawat. dengan cepat. Iya. Mungkin dengan kita rasa cinta dulu begitu nggih. Kita kalau sudah suka dan cinta, insya Allah itu uh, um, akan mudah begitu. Sama seperti apapun itu nggih. Kalau misalnya kita itu sudah suka itu cinta itu pasti kita akan segera menghafalnya. Misalnya apalah yang random itu misalnya nama anak lah begitu ya. Anak saya 4 kadang-kadang saya itu suka kebolak-balik. Bukan karena saya rasa cintanya itu sedikit, bukan. Ya, dengan rasa cinta itu insya Allah nanti akan cepat menghafal begitu Bu Endah. Ini Bu Endah ini di Austria, nggih. Ya Allah, matur suwun. Waalaikumsalam. Iya Mbak Ning. Maaf, maaf. Iya Bu Endah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan aku suka ngeliatin ini kan ngeliatin Mbak Yo kan di Facebook. Ini kok anak bisa ngapalnya, aduh gimana caranya ya? Udah nyoba-nyoba tapi kok nggak nyambung-nyambung. Suka jadi ikut menyanyi gitu kan, ngeliatin video sambil masak sambil ngapain, apalin gitu. Tapi kok nggak masuk-masuk ya? Kenapa ya? Memang kalau diajak ada di alunan itu kayaknya memang gampang diapalin ya, tapi kok saya kok belum ya. Mungkin harus lebih tekun lagi dan harus banyak lagi ya diapalin ya. Terima kasih Mbak Iya. Yo. Sami-sami. Iya, emang seperti itu. Kalau kita sudah cinta, biasanya nanti akan lebih mudah. Dan biasanya cintanya itu dengan mungkin karena iming-iming dari fadilah begitu ya. Kalau misalnya kayak seperti sholawat bil qulub atau sholawat bushro begitu nggih. Itu dengan apa namanya dengan melihat fadilah-fadilahnya. Kenapa juga kok banyak para habaib atau para syekh, para kiai yang share juga fadilahnya apa itu untuk memotivasi gitu. Agar kita menjadi cinta gitu ya. Oh, pengen gitu ya. Allah, saya pengen bahagia. Misal sholawat bushra begitu ya. Sholawat bushra itu saya pengen bahagia di hari itu, saya pengen mendapatkan kabar gembira dan amalkan selalu 41 kali sehari subuh misalnya seperti itu. Terus akhirnya dengan rasa cinta karena pengen mendapatkan fadilahnya dengan lantunannya yang seperti itu, masya Allah, itu akhirnya hafal begitu. Insya Allah dengan rasa cinta itu tadi. Iya, kalau
apa namanya, tidak ada pertanyaan, mungkin sampun begitu nggih. Baik, terima kasih Ning Yohan atas waktu dan materi. Semoga cukup jelas ya para hadirin semua. Dan tadi alhamdulillah sudah banyak terjawab. Baiklah, para hadirin, karena keterbatasan waktu juga, kami izin untuk mengakhirkan sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, Ning Yohan. Terima kasih Ning atas penyampaian ilmu-ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah untuk Ning sekeluarga, juga untuk rekan-rekan semua. Terima kasih kepada segenap tim panitia yang bertugas dan perwakilan dari PP Muslimat NU, PCI Muslimat NU Jepang, PCI Fatayat NU Jerman, PCI Fatayat NU Jepang, serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi hingga alhamdulillah acara ini dapat terselenggara dengan baik. Lalu saya izin menginfokan untuk mendapatkan info kegiatan dan webinar dari kami, para hadirin bisa mengikuti akun-akun sosial media dari organisasi kami. Dan rekaman Zoom ini akan ditayangkan di kanal YouTube PCI Muslimat NU Jepang. Link YouTube-nya sudah ada di kolom chat. Dan untuk fadilah sholawat atau sholawat harian yang diamalkan oleh Ning Yohan, silahkan bisa dicek di linknya di kolom chat Zoom sudah saya berikan tadi. Jangan lupa di-follow ya. Di-follow dulu, baru dilihat. Biar sah ijazahnya. Oke, biar biar saya dapat berkahnya juga. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari para hadirin semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan keberkahan pada ilmu kita yang kita pelajari dan amalkan malam ini dan seterusnya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita bersama-sama dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dari Fatayat dan Muslim tempat. Akhir kata, saya Anggita Aninditya selaku moderator pada acara webinar kali ini. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Nikola. Terima kasih Newan. Terima kasih banyak dari Yohan. Terima kasih banyak Mbak Sepi, Mbak Gita. Sehat-sehat Makasih selalu Mbak Ade. warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. semua ya. Ya, Izin Alhamdulillah, pamit. benar. Monggo Nih, kita tutup dengan salawat. Iya. Sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. boleh dibuka sallallahu audionya. ala Muhammad ya sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ning. Terima kasih ya Ning. Ya, karena di Jerman sudah masuk kegiatan berikutnya, sudah pulang semua anak-anaknya, jadi harus melayani anak-anak. Terima kasih juga Mbak Sevi, anaknya udah Kazula udah Udah nempel dari tadi. ada hadir ini dari PCI Muslimat NU Hong Kong Macau. Terima kasih banyak kehadirannya Bu Nyai. Terima kasih banyak. Terima kasih juga terlambat bergabung. Nanti Iya, insya Allah rekamannya bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari PCI NU Muslimat Sulawesi Utara, Kota Manado. dari Masya Allah dari Sulawesi. Masya Allah dari Sulawesi. Tak dimi Bu. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini ya bagi yang tadi baru hadir, acara ini direkam dan akan disiarkan ulang melalui YouTube PCI Muslimat NU Jepang. Link YouTube-nya ada di kolom chat. Baik, makasih. Siap Ibu. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ade, Mbak Anju, Mbak